Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Topik kali ini adalah solusi pemrograman kompetitif. Jadi akan ada satu studi kasus yang akan kita kupas dari solusi basic sampai kepada solusi optimize-nya. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT dan manajemen serta operasional assurance lainnya. Oke, contoh kasusnya dalam video ini adalah misalnya terdapat N tombol, jadi sekian tombol, yang dinomori dari angka 1 sampai N. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kalau ada 10 tombol, berarti 1 sampai 10. Dan terdapat sebuah lampu dalam keadaan mati. Apabila tombol ke I ditekan, berarti ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya, keadaan lampu itu akan berubah. Dari mati menjadi menyala, atau sebaliknya, menyala menjadi mati. Dengan catatan, itu baru akan terjadi jika N habis dibagi oleh I. Apakah masing-masing tombol ditekan tepat sekali? Bagaimana keadaan lampu pada akhirnya? Jadi bakalan ada input dan output. Inputnya berupa sebuah baris berisi sebuah bilangan yaitu N. Jadi akan diminta masukkan dulu berapa banyak tombol yang diinginkan. Kemudian format keluarannya adalah hanya satu baris yang menampilkan informasi lampu mati atau lampu menyala. Dan batasannya itu untuk nilai N adalah 1 sampai 10 pangkat 18. Jadi ada 3 poin. Input N, output hanya keluaran lampu mati atau lampu menyala dengan batasan 1 sampai 10 pangkat 18. Oke. Jadi untuk memudahkan tentunya harus dibuat dulu skenarionya. Nah, ini ada satu skenario. Syaratnya kan N habis dibagi I. Ini ya. N habis dibagi I, baru lampu itu bisa berubah. Jadi asumsikan, kalau ada 5 tombol. 5 tombol berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5. N habis dibagi I. Kalau dalam operasi matematika, itu namanya mod ya. Habis dibagi, berarti hasil dari modnya itu harus 0. Nah, N-nya itu berapa? N kan ada 5. Makanya di depannya 5 semuanya. N habis dibagi I, berarti I 1. Berarti 5 mod 1. Ketika I 2, 5 mod 2. 3, 5 mod 3. 4, 5 mod 4. Dan 5, 5 mod 5. Nah, akan dicek. 5 apakah habis dibagi 1? Atau dengan kata lain, ketika dibagi, hasilnya itu adalah 0. Nggak bersisa. Ini kan yes. Berarti lampu menjadi menyala. Karena kondisi awal, lampu dalam keadaan mati. Oke. Berikutnya, ketika I masuk ke 2, 5 apakah habis dibagi 2? Tidak. Berarti lampu nggak berubah. Dia masih keadaan menyala. 5 habis nggak dibagi 3? Tidak. Lampu masih belum berubah. 5 habis dibagi 4? Tidak. Berarti lampu masih menyala. 5 apakah habis dibagi 5? Iya. Lampu baru berubah. Menyala menjadi mati. Gimana kalau skenario-nya itu N dimasukkan 4? Berarti 4 mod 1, 4 mod 2, dicek sampai 4 mod 4. Apakah 4 habis dibagi 1? Ya. Berarti lampu dari mati menjadi menyala. 4 habis dibagi 2. Oke. 4 habis dibagi 2. Oke, ini yes ya. Berarti lampu mati. 4 habis dibagi 3? Tidak. Berarti lampu masih dalam kondisi mati. 4 habis dibagi 4? Iya. Berarti lampu switch dari mati menjadi menyala. Seperti ini. Nah, dari sini, barulah kita coba akan tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Yaitu bebas. Mau pakai Java, Python, Node.js, PHP, itu nggak masalah. Nah, tapi dalam contoh ini saya akan menggunakan Java. Bagaimana saya menuangkan skenario ini ke dalam coding? Ya, prosesnya ya sama persis seperti flow ini, pengujiannya. Jadi awal mulanya, ini masuk dulu ke solusi 1, karena nanti akan ada 3 solusi. Solusi 1 adalah, pertama dia akan meminta dulu inputan nilai N-nya. Saya menggunakan objek scanner, kemudian system.out.print, dia akan keluarkan, cetak nilai N-nya berapa.
integer n, keyboard.nextIn. Berarti akan diminta masukkan. Kenapa nextIn? Ya sesuai dengan tipe datanya, int. Berarti ini int, integer. Nah, setelah diinput, dia akan mulai menghitung jumlah pembaginya. Loopingnya ini kan mulai dari 1 sampai n. Makanya i mulai dari 1 dan berhenti ketika udah melebihi n. I lebih kecil sama dengan n. Dan increment-nya itu naiknya satu persatu. Jadi 1 dulu, baru 2, baru 3, sampai ke n. Nah, kalau dalam contoh kasus 5, berarti berhentinya di 5. Akan dicek jika n, kalau mod itu di bahasa pemrograman Java itu persen, n mod i sama dengan 0, artinya habis dibagi 0. Ya, sama kan seperti ini ya. Jika iya benar, berarti akan diinkrementkan. Jadi sistemnya itu akan dihitung. Mungkin lebih paham, saya balik lagi ke Excel ini. Ketika jumlah ininya habis dibagi i, ini kan muncul 2. Berarti genap. Genap itu dia akan switch. Tetapi kalau ganjil, ini gimana? Berarti akan berubah. Jadi, sorry. Kalau dia ganjil, ini kan n saya masukkan ganjil nih. Dan hasilnya kebetulan akan terjadi switch atau terjadi habis dibagi nilai i, ini kan sebanyak genap. 2 kali kan? Berarti genap itu dia akan mati. Nah, tetapi di sini dia sebanyak 3 kali ganjil. Berarti dia akan hidup, menyala. Kan gitu logikanya. Jadi kalau bagaimana kalau misalnya n-nya 7? 7 ya kita harus uji lagi berapa kali. Kalau mau membuktikan bisa kita buat ya seperti ini. Kita tes lagi skenario-nya. Kayaknya nggak usah 7 lah ya, 6. Ya, 6. 6 habis dibagi 1, oke, ya. 6 habis dibagi 2, yes. Lampu jadi mati. 6 habis dibagi 3, yes. Lampu jadi menyala, kan berubah-ubah ya. N habis dibagi 4, tidak. N habis dibagi 5, juga tidak, berarti masih menyala. Ini, yes. Berarti lampu mati. Jadi berarti pada habis dibagi I-nya itu ini sebanyak genap. Berarti kalau genap itu dia mati. Nah, dapat kan polanya? Kalau dia habis dibagi I sebanyak 2 kali, berarti genap, mati dia. Kalau sebanyak ganjil, menyala. Kalau sebanyak genap, maka mati. Berarti kita tuangkan. Kita hitung dulu. Awalnya itu jumlah pembaginya, saya buat jadi 0. Dia akan cross check satu-satu. Jika dia habis dibagi I, jumlah pembagi plus-plus, artinya bertambah 1. Nah, setelahnya, bagian paling bawah dia cross check. Kalau untuk ngecek genap atau ganjilnya, formulanya adalah %2. Kalau secara manual kan, genap itu adalah 0, 2, 4, 6. Itu kan habis dibagi 2, ya tinggal konversikan aja. Jika mod 2 sama dengan 0, berarti mati atau genap. Genap itu mati, genap mati, ini ganjil, menyala. Ers menyala. Seperti itu. Coba saya jalankan. Saya masukkan 5, lampu mati. 5, hasil akhirnya lampu mati. Kalau saya jalankan 6, lampu mati. 6 juga lampu mati. Nah, gimana kalau saya buat 4? Lampu menyala. Lampu menyala. Oke, pas ya. Akan tetapi, ada cara yang lebih optimal lagi, yaitu kita lihat di solusi yang kedua. Secara matematika, kita flashback ke mata pelajaran matematika dulu. Yang namanya N habis dibagi I, itu kan berarti menghitung banyaknya pembagi dari N. Ada satu cara lagi, yaitu menggunakan faktorisasi prima. Diperlukan satu cara untuk menghitung banyaknya pembagi dari N dengan efisien, yaitu melakukan faktorisasi prima terlebih dahulu. Misalkan ada N12.
N itu bernilai 12. Berarti faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. Atau bisa kita buat dalam bentuk pohon. Di Excel saya buat seperti ini aja ya. 12 berarti kan 2 kali 6. 6 itu 2 kali 3. Bentuk tree. Nah, makanya 2 kan muncul 2 kali nih. 2 pangkat 2. 3-nya muncul 1 kali. 3. Jadi berdasarkan faktorisasi prima inilah suatu bilangan itu baru merupakan pembagi dari 12 apabila dipenuhi. Faktor 2 maksimal sebanyak 2, faktor 3 maksimal sebanyak 3 dan tidak memiliki faktor lainnya. Contoh gini, ini ada daftar seluruh pembagi ya dari 12. Yang habis dibagi 12 kalau 1 itu sudah pasti. Ya 2 pangkat 0 kali 3 pangkat 0. Kali berarti 1 kali 1. Kalau 2 itu berarti 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 0. Jadi dia hanya menggunakan basis angka dasarnya 2 dan 3. Bermain di pangkat. 3 itu berarti 2 yang pangkat 0. 3 ini pangkat 1. 4, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 0. 6, 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. 12, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Ini kan hasilnya. Kalau nggak salah ada satu cara lagi ya. 12 itu berarti 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3. Oke, ini udah kebalikan. Nah, dari sini ini pun lalu kita bisa dapatkan ya, 1, 2, 3, 4. Oke, tapi nggak masalah. Ini kan perhitungan, ada beberapa masalah ya. Saya balik lagi di sini. Berarti banyaknya pembagi dari 12 itu sebenarnya sama aja ya dengan menggunakan kombinasi. Kombinasinya itu berarti ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Ya, ambil dari sini. Dia muncul 2 kali, kita hanya boleh tulis 1 kali. Kalau 3 itu hanya muncul 3 pangkat 0 dan 3 pangkat 1. Berarti banyaknya kombinasi itu adalah, ini ada 3, ini ada 2. 3 kali 2 sama dengan ada 6 cara. Dengan demikian, banyaknya pembagi dari 12 itu hanyalah 6. Secara umum, ini ada contoh lain ya. Jadi kalau misalnya N itu adalah 172.872, kalau dibuat ini, berarti 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 4. Kita buat faktorisasi primanya. Maka banyak pembaginya itu kita akan, triknya adalah ambil dari pangkatnya aja. 3 itu berarti ada 4. 2 itu berarti ada 3. 4 itu berarti 5. Dapatlah 60. Seperti itu. Oke, harusnya simpel ya. Saya ulangi untuk 12. Tadi kan pohonnya itu, kalau ini libet, acuannya main di pohon aja. 12 itu 2 kali 6, 6 itu 2 kali 3. Berarti di sini kan terlihat 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Dari sini. Kita main di pangkat. 2 itu berarti kita ambil 3, karena kan ada pangkat 0. 1 itu pangkat 1, berarti 3. 1 itu berarti ada 0 dan 1. 3 kali 2, dapatlah 6. Gitu triknya. Nah, bagaimana caranya saya menuangkan ini ke bahasa pemrograman? Kita akan lihat di solusi yang kedua. Ini sama. Untuk membaca nilai N, yaitu scanner. Keyboard sama dengan new scanner. Kemudian untuk membaca nilainya, yaitu saya pakai NextIn. Habis itu, jumlah pembagi ini sama dengan 1. INT, number sama dengan N. Dimulai dari I sama dengan 2, dan I kali I lebih kecil sama dengan number. Dan dia akan lakukan increment. Kenapa demikian? Nah, kalau ini kan dalam perhitungan itu menggunakan faktorisasi prima. Jadi, kalau prima itu 1 kan bukan bilangan prima. Ya udah langsung mulai aja dari 2. Kemudian untuk nilai increment-nya ini 2 dikali 2. 2 dikali 2 apakah lebih kecil sama dengan number ini? Nah, kita bermain di sana. Karena sistemnya kan berjalan ya terus ya. Kemudian akan dilakukan perhitungan jumlah faktor. Jadi jumlah faktor awalnya sama dengan 0. Lalu akan dilakukan looping. Selama nilai number ini, N, dia bukan N ya, tapi dia pakai number. Number ini habis dibagi I, kalau iya, maka jumlah faktornya bertambah 1.
kemudian akan dibagi. Number sama dengan number dibagi I. Jadi dia mempercepat prosesnya. Nah, setelah selesai dari keluar looping ini, baru jumlah pembagi sama dengan jumlah pembagi dikali 1 tambah jumlah faktor. Ya, seperti ini faktorisasi primanya. Nah, setelahnya, ini looping udah selesai, tinggal dicek aja. Jika number itu masih lebih dari 1, berarti jumlah pembagi dikali 2. Dan endingnya, jika habis dibagi 0, lampu mati. Kalau tidak, lampu menyala. Sama sih untuk pengecekan akhir. Coba saya jalankan. Ini kalau 5, lampu mati. 6, lampu mati. Kita cross lagi ya. Tadi 5 mati, 6 mati. Oke, coba 4. 4, lampu menyala. Oke, jadi solusi 2 ini adalah dia lebih cepat karena langsung looping itu sampai dengan akar N aja. Jadi nggak halus dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, lebih shortcut. Akan tetapi ada lagi cara lebih cepatnya. Ya, kita akan masuk ke solusi ketiga. Sebenarnya kita tidak butuh tahu berapa banyak pembagi bilangan N. Melainkan apakah N itu memiliki pembagi sebanyak ganjil atau genap. Kan seperti itu aja. Jadi jika suatu bilangan, sebut aja X membagi habis N. Atau dengan kata lain, N habis N mod X itu sama dengan 0. Oke, maka itu sudah termasuk terpenuhi syaratnya. Perhatikan contoh berikut. Jika N ada 12, mulai dari 1. 1 habis membagi 12, atau 12 mod 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Jika iya, nah, berarti pasti juga 12 itu juga habis membagi 12. Jadi kita berpikir kebalikan. Karena 2 membagi habis 12, berarti hasilnya 12 bagi 2 kan 6. 6 juga pasti habis membagi 12. 3 membagi habis 12 itu. Jadi kalau 12 bagi 3 kan 4. 4 juga pasti habis membagi 12. Jadi bisa kita simpulkan, lampu itu menyala jika dan hanya jika N itu merupakan bilangan kuadrat. Untuk menentukan N itu merupakan bilangan kuadrat, kita bisa menghitung pembulatannya dulu. Jadi akar N kita tampung di variabel S misalnya. Kemudian kita hitung lagi S kali S lagi. Jika bisa didapatkan N kembali, berarti itu sudah merupakan bilangan kuadrat. Kenapa demikian? Kita hitung nih, N sama dengan 8. Kalau diakarkan 2,8, kita bilanglah bulat jadi 3. Untuk memastikan angka ini benar kuadrat, kita balik perhitungannya. 3 kali 3, 9. Dia bukan 8, berarti bukan bilangan kuadrat. Gimana kalau 9? Akar 9 kan 3. Dibulatkan ya 3 lagi. 3 kali 3, 9. Pas kan? Berarti ini adalah bilangan kuadrat. Gimana kalau 10? Akar 10, 3 sekian. Dibulatkan 3. 3 kali 3, 9, bukan 10. Nah, di sini dia bakalan lebih cepat. Makanya, kalau masuk ke di bagian coding ini bakalan lebih pendek, bahkan tidak ada looping. Jadi awal mulanya dibaca, ini sama seperti tadi, keyboard, dapatlah nilai N, lakukan aja langsung pembulatan. Dia pembulatan dari akar N. Jadi kalau misalnya 4, akar 4, kemudian dibulatkan, dapatlah nilai S. Lalu dibalikkan, apakah S dikali S sama enggak nilai awal semula? Kalau dia tidak sama, berarti lampu pasti mati. Tapi kalau sama, lampu menyala. Seperti itu. Nah, ini tanpa ada looping, pastinya lebih cepat. Kalau saya masukkan 5, lampu mati. Saya masukkan 6, lampu mati. Saya masukkan 4, lampu menyala. Kita lihat dari contoh tadi, hanya 4 yang menyala, 5 dan 6, dia lampunya mati. Nah, jadi disinilah ada perbedaan. Dari solusi 1 ya kita tuangkan dulu dalam bentuk coret-coretan, kemudian tinggal dikonversi. Kalau di solusi 2, kita udah harus paham beberapa konsep matematika, ya sebenarnya think simple aja.
Dan solusi ketiga ini yang lebih optimal, ya karena tanpa looping. Jadi apakah semua solusi itu harus menghindari looping? Sebenarnya tidak. Tergantung situasi dan tergantung contoh kasus yang mau diselesaikan. Kalau memang bisa dioptimasi dengan matematika, tentunya itu pasti lebih sempurna lagi. Jadi beginilah dalam menyelesaikan satu persoalan dengan bahasa pemrograman tidak hanya ada satu cara, tetapi bisa menggunakan beberapa cara. Tapi alangkah lebih bijaknya adalah dari cara itu kita jangan berpuas diri, dari solusi satu coba lakukan optimasi lagi sampai yang paling lebih sempurna. Nggak harus paling sempurna, tapi lebih sempurna. Baik, demikian video saya mengenai solusi pemrograman kompetitif. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Saya Darwin, terima kasih.